Kemudian hal kedua yang perlu Anda pahami dalam memahami teknik CSR 100 ini adalah yang pertama tadi tren ya. Oke, yang kedua kita akan belajar bagaimana mengetahui apa itu yang namanya support. Support adalah apabila Anda melihat harga bergerak dari atas turun ke bawah terus naik lagi secara signifikan seolah-olah itu membentuk sebuah batasan tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan support. Jadi support adalah, saya ulangi, apabila Anda melihat harga turun ke bawah, kemudian harga bergerak kembali ke atas seolah-olah membentur sebuah batasan, inilah yang disebut dengan level support. Contoh yang lain, ya mungkin ini lebih jelas, apabila Anda melihat harga bergerak turun, kemudian bergerak naik kembali ke atas, inilah yang disebut dengan level support. Oke, kalau Anda menemukan level support, Anda bisa tandai dengan menandai dengan sebuah garis horizontal lain. Nah, inilah yang disebut dengan support ya. Kebalikan dari support, yaitu istilah ketiga, kita langsung bahas saja, ada yang namanya resisten. Resisten adalah kebalikan dari support. Resisten adalah apabila Anda melihat harga bergerak naik, kemudian kembali bergerak turun, seolah-olah membentur suatu batasan tertentu. Inilah yang disebut dengan resisten. Jadi resisten posisinya berada di atas gitu ya. Kemudian kalau support berada di bawah. Itulah yang disebut dengan garis support dan resisten. Nah, bagaimana kaidah yang benar dalam menandai resisten dan support ini dalam teknik CSR 100? Kalau kita lihat lebih detail, di sini juga kan ada yang namanya support-support kecil gitu ya. Ini support, ini resisten juga gitu kan. Tapi kan jaraknya terlalu mepet, artinya jaraknya terlalu berdekatan. Nah, ini tidak perlu kita ambil acuan sebagai acuan level gitu ya. Jadi kalau kita melihat jaraknya terlalu berdekatan seperti ini, anggap saja ini sebagai satu level. Jadi benar-benar ini memerlukan kejelian mata gitu ya. Tapi ya masa sih kita nggak ngambil kesimpulan gitu kan, masa ini diambil semua gitu kan, kalau ini ngambil semua nanti garisnya kan jadi terlalu banyak sehingga kita malah membingungkan dalam menganalisa nanti gitu ya. Jadi teknik pengambilan teknik support dan resisten ini adalah yang terlihat jelas gitu, yang terlihat benar-benar jelas. Oke, jadi sangat simpel ya, jadi cara menentukan support dan resisten gitu ya. Saya ulangi, jadi apabila Anda melihat harga bergerak turun ke bawah dan kembali ke atas, maka ini disebut level support. Begitu sebaliknya, apabila Anda melihat harga bergerak naik ke atas, kemudian turun kembali ke bawah seolah membentur sebuah batasan, inilah yang disebut dengan resisten. Kaidah pengambilannya bisa subjektif, artinya siapapun dapat mengambil level-level yang bisa jadi berlainan gitu kan. Nah, tapi kaidah yang kita minta di sini cukup yang jelas saja. Yang jelas artinya ini ada support, ini nggak perlu dijadikan kita ambil dan dijadikan acuan gitu ya. Jadi kalau melihat deretan kurang lebih seperti ini ya ambil saja atasnya lah yang paling jelas. Jelas dan tidaknya mungkin dari jarak antara ujungnya mungkin. Contoh umpamanya dalam arti mungkin seperti ini. Kalau ini dengan ini kan cukup signifikan ya jaraknya ya. Jadi ini juga bisa dijadikan valid resisten gitu ya. Karena ini sudah jelas banget gitu kan. Tapi ini kan kalau antara ini dan ini kan jaraknya terlalu berdekatan. Jadi ambil saja yang paling jelas. Oke, itu adalah support dan resisten. Berikutnya nanti akan ada istilah lain yang mungkin paduan dari support dan resisten ini. Oke, nanti karena mengingat ini mengingat filenya harus kecil-kecil, jadi terpaksa untuk support dan resisten dibikin satu video saja. Oke, terima kasih. Kembali ke nantikan ke video selanjutnya. Oke, dalam memahami CSR yang pertama kali Anda harus ketahui adalah istilah-istilah ya. Istilah-istilah karena ini sangat penting untuk pembahasan materi berikutnya. Oke, pertama kali yang harus Anda pahami dalam memahami teknik CSR 100 ini adalah apa yang bisa maksud dengan tren gitu ya. Tren dalam bahasa
ringannya lah dalam bahasa yang mudah dipahami itu adalah kecenderungan pergerakan arah kecenderungan arah pergerakan. Mungkin kalau kita lihat secara visual, grafik forex ini bergerak bergelombang, tapi pada prinsipnya dia bergerak ke satu arah, yaitu antara naik dan turun. Kalau Anda melihat secara visual di gambar ini, Anda melihat sedang gelombang naik ya. Makanya itu dikatakan sebagai trend up atau trend naik. Kalau kita ambil contoh grafik sebelumnya bahwa harga ini sedang mengalami gelombang turun, makanya ini disebut trend turun. Tapi dalam bahasa CSR bahwa gelombang atau tren itu dibahasakan hanya bahasanya saja gitu ya. Jadi bahasanya itu tren dibahasakan dengan istilah puncak dan lembah. Apa yang dimaksud dengan puncak? Lah masa nggak tahu puncak nih, kalau ada gerakan naik terus turun ya ini puncak kan. Kalau ada gerakan turun terus naiknya ini lembah. Nah, ya dalam bahasa CSR yang namanya tren itu dibahasakan dengan istilah puncak lembah. Nah, apa yang dimaksud dengan uptrend? Uptrend adalah apabila Anda melihat deretan dari sederetan puncak yang puncak sebelumnya lebih rendah dibanding puncak berikutnya, maka itu disebut dengan uptrend. Kalau dalam lembah ya, kalau Anda melihat ada lembah dan ada lembah berikutnya yang lebih tinggi dibanding lembah sebelumnya, maka ini dikatakan dengan uptrend. Jadi Anda nggak perlu berdebat kalau melihat visual grafik ini, apakah ini tren naik atau tren turun. Tinggal lihat aja antara puncak dan lembahnya. Apabila Anda melihat bahwa puncak sebelumnya ternyata lebih rendah dibanding puncak sesudahnya terbentuk, itu bukan nggak boleh, dalam arti kita harus jujur mengakui bahwa ini adalah trend up. Ini kenapa nih penting sekali untuk disampaikan. Kadang kita secara subjektif menginginkan harga sesuai keinginan kita kan. Pokoknya Anda sedang berusaha di sini sell, ternyata melihat harga naik ya, ini kayaknya tren turun akan terjadi, tren turun, berharap turun gitu. Jadi Anda tidak objektif melihat pergerakan pasar. Makanya ini penting sekali disampaikan kenapa tren perlu diperhatikan. Jadi tren adalah, saya ulang ya. Jadi tren itu dalam bahasa CSR dikenal dengan istilah puncak dan lembah. Jadi kalau Anda melihat puncak adalah ya tampilannya seperti ini, apabila Anda bergerak naik terus turun yang namanya puncak. Kalau lembah ya sebaliknya, kalau ini turun ini naik namanya lembah. Dan uptrend itu adalah apabila Anda melihat ada puncak yang lebih rendah sebelumnya dibanding puncak berikutnya, maka kita harus akui bahwa itu adalah trend up. Begitupun sebaliknya dengan tren turun. Tren turun apabila Anda melihat bahwa ada puncak, ternyata di sini ada puncak, dan puncak sebelumnya lebih tinggi dibanding puncak berikutnya, maka itu disebut dengan tren turun. Jadi gitu cara membahasakan tren dalam bahasa CSR. Ya kalau mau dalam bahasa Inggris berarti di sini ada high, ada low, terus di sini ada higher high, ada higher low, ada higher high, higher low. Maka itu dikatakan sebagai tren naik. Jadi kalau ada deretan high dan di sananya di atasnya ada higher high, maka itu disebut dengan tren naik. Begitupun dengan tren turun. Jadi apabila Anda melihat ada high, ada low, ada high, ada low, kemudian di atasnya ada lower high, ada lower low, ada lower high, lower low, lower high, lower low, maka ini dikatakan sebagai tren turun. Itu aja untuk tren. Jadi mohon dipahami, mohon diakui apabila Anda melihat perbedaan ketinggian dari antara puncak dan lembah, harus objektif bahwa itu adalah tren yang terbentuk. Oke?